Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk melihat mengenai penyertaan Tuhan. Bagi saya ini tema yang penting, mempersiapkan kita paling tidak masuk di dalam menjalani tahun 2024. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius. Saya mau mengajak kita mulai dari Injil Matius pasal 1. Janji penyertaan Tuhan itu sudah dimulai di Matius pasal 1. Jadi Matius mulai kisahnya dengan penyertaan Tuhan di dalam Kristus. Ayat 23, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita terjadi dalam Kristus. Ini sudah dicatat di dalam awal dari kitab Matius di dalam pasal yang pertama. Yang akan kita renungkan adalah Matius pasal 28. Injil Matius pasal yang ke-28, dan Bapak Ibu sekali lagi akan menemukan penyertaan Allah di dalam Kristus dibicarakan di sana. Ayat 16 sampai dengan ayat 20 kita bergantian, 16 sampai dengan 19 dan 20 kita baca sama-sama. Saya mulai dari 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk Kristus sebagai pemberian yang terbaik yang telah dianugerahkan Allah kepada kami. Kekayaan rohani kami yang paling berharga, karena di dalam Dia kami menikmati keselamatan dan penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur karena Allah tidak hanya memberi Kristus, tapi Allah memberi firman untuk memelihara hidup dan keselamatan yang telah kami nikmati di dalam Kristus itu. Karena itu kami berdoa, biarlah kami yang sementara menikmati anugerah Tuhan di dalam ibadah, sekali lagi boleh menikmati anugerah melalui pekerjaan Allah Roh Kudus yang menolong kami supaya kami mengerti firman yang kami baca, dan yang menjadikan hati kami sebagai tempat terbaik bagi kebenaran firman untuk menghasilkan buah dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya membaca teks-teks perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa penyertaan Tuhan adalah salah satu tema yang paling penting di dalam perjanjian lama. Sekali lagi, penyertaan Tuhan adalah salah satu isu penting, tema yang sangat penting di dalam perjanjian lama. Bahkan bagi orang-orang perjanjian lama, perjanjian atau penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang sangat dirindukan. Ini adalah kondisi terbaik. Kondisi yang sangat dirindukan oleh umat Tuhan. Jadi semua umat Allah perjanjian lama merindukan penyertaan Tuhan. Semua umat Allah perjanjian lama, kalau dia kenal siapa Tuhan, dia ingin Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan mereka. Dan ini adalah kondisi yang paling baik. Sebab itu Mazmur pasal 23 itu dimulai dengan kalimat ini, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Pada masa itu gembala berbeda dengan gembala hari ini. Gembala hari ini mungkin dia taruh domba atau kambingnya di satu tempat kemudian dia pulang. Tetapi pada masa itu gembala akan terus beserta dengan domba-dombanya. Dia bawa ke padang penggembalaan, dia tidak akan meninggalkan mereka. Dia akan jaga sehingga kalau ada serigala datang dia yang bertarung bagi mereka dan seterusnya. Gembala adalah oknum, gembala adalah pribadi yang selalu ada bersama dengan domba-dombanya. Sehingga sang domba itu kemudian berkata, kalau sang gembala ada, saya tidak akan mengalami apa yang disebut sebagai kekurangan. Keil dan Delitzsch mengatakan bahwa Mazmur 23 itu ditulis pada saat Daud dikejar-kejar oleh Absalom. Itu berarti ini adalah salah satu masa yang paling sulit, masa yang paling kelam di dalam kehidupan Daud. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan tahtanya, dia kehilangan segala yang baik, termasuk dia kehilangan istri-istrinya. Karena istri-istri itu ditiduri oleh Absalom di atas soto istana. Sehingga ini membuat dia kehilangan mereka dan juga sekaligus kehilangan penghormatan yang seharusnya diberikan oleh seorang anak kepada sang ayah. Dia kehilangan semua yang baik yang pernah ada di dalam hidupnya. Maka Mazmur 23 berbicara mengenai penyertaan Tuhan di dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Tetapi kalau saudara dan saya perhatikan Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ini bicara mengenai kelimpahan. Seringkali kita bilang kelimpahan terjadi di mana? Di padang yang berumput hijau. Tetapi pemazmur bilang tidak. Ayat 4 Mazmur 23 berkata, di dalam lembah kekelaman pun engkau ada, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya Tuhan tetap menyertai dia, baik di padang rumput hijau, di air yang tenang, maupun di dalam lembah kekelaman.
Bagi pemazmur, hal yang paling penting, hal yang paling berharga di dalam kehidupannya adalah penyertaan Tuhan di dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Matius adalah orang Yahudi, menulis kepada pembaca yang adalah orang Yahudi. Oleh karena dia tahu dia adalah orang Yahudi, mengerti penyertaan Tuhan adalah yang paling penting. Penerima suratnya adalah orang Yahudi yang mengerti bahwa penyertaan Tuhan adalah hal yang paling penting, maka dia desain awal kitab Matius, akhir kitab Matius berbicara mengenai penyertaan Tuhan, dan dia bilang, penyertaan Allah itu hanya bisa dinikmati selamanya oleh orang percaya di mana? Di dalam Kristus. Saudara yang merindukan penyertaan Tuhan, saudara hanya bisa menikmatinya di dalam Kristus dan bukan di dalam pribadi yang lain atau di dalam kondisi yang lain. Maka motif Immanuel menjadi motif yang mengawali kitab Matius dan mengakhiri kitab Matius. Allah beserta dengan kita di dalam Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa di dalam Kristus? Bapak Ibu, yang pertama, penyertaan Allah hanya bisa dinikmati di dalam Kristus karena Kristus adalah pribadi ilahi yang menjamin penyertaan Tuhan bagi kita. Sekali lagi, Kristus adalah pribadi yang ilahi, dan karena dia adalah pribadi yang bersifat ilahi, maka gereja hanya bisa menikmati penyertaan Tuhan di dalam dia. Mari kita mulai dengan ayat yang ke-18. Matius pasal 8 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu, bagi saya ini adalah klaim keilahian. Kalau saudara dan saya mengerti apa yang diyakini oleh orang Yahudi tentang Allah mereka, maka saudara dan saya akan mengerti ini klaim keilahian. Waktu dia bilang segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi sekarang menjadi milik saya. Untuk mengerti ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk membaca dua bagian kitab suci Perjanjian Lama. Yang pertama adalah pengakuan iman atau keyakinan iman orang Yahudi di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat 39. Minta Bapak Ibu membaca Ulangan pasal yang keempat, ayatnya yang ke-39. 2, 2, 3. Bapak Ibu perhatikan Ulangan yang Bapak Ibu baca itu. Hanya Yahweh, hanya Allah orang Yahudi sajalah yang memiliki kuasa di langit dan memiliki kuasa di bumi. Bapak Ibu, istilah langit dan bumi itu mau mengatakan bahwa kuasa Allah Yahweh itu adalah kuasa yang universal. Bagi orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar Yahudi, kenapa mereka hidup di dalam satu sistem keagamaan yang sifatnya politeistik? Karena mereka percaya bahwa Allah mereka adalah Allah yang bersifat teritorial. Kalau Allah mereka yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa di gunung, Allah itu tidak akan berkuasa di lembah. Kalau Allah itu berkuasa di laut, dia tidak akan berkuasa di darat. Kalau dia berkuasa di langit sana, dia tidak berkuasa di bumi. Maka mereka harus punya banyak Allah. Supaya kalau dia berjalan di gunung, dia aman, dia sembah Allah yang berkuasa di gunung. Supaya dia turun ke lembah, dia aman, dia akan menyembah Allah yang berkuasa di lembah. Kalau dia mau pergi ke laut, ke danau dan seterusnya, dia harus menyembah dewa-dewi yang berkuasa di sana supaya hidupnya terjamin di situ. Itu sebabnya mereka punya banyak sekali Allah. Tapi orang Yahudi hanya punya satu Allah yang namanya Yahweh, karena Allah ini adalah Allah yang memiliki kuasa yang bersifat universal. Dia berkuasa di gunung, di lembah. Dia berkuasa di laut maupun di darat. Dia berkuasa di langit dan di bumi. Kata langit dan bumi mau mengatakan bahwa tidak ada satu tempat yang tidak dikuasai, yang tidak dikendalikan oleh Allah yang universal ini. Bukan cuma itu, Bapak Ibu. Langit bukan hanya mau berbicara mengenai realitas yang ada di atas bumi. Kata langit seringkali dipakai untuk realitas yang tidak kelihatan, realitas spiritual yang tidak dilihat oleh mata. Sementara kata bumi seringkali digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang bersifat material yang saudara dan saya bisa lihat. Sehingga ketika dikatakan Yahweh ini adalah Yahweh yang berkuasa di langit di atas, di bumi di bawah, itu mau mengatakan bahwa realitas spiritual maupun realitas yang bersifat material semuanya takluk kepada Yahweh. Yahweh adalah Allah yang universal. Tidak ada kuasa yang tidak ditaklukkan kepadanya. Sekarang Yesus bilang, segala kuasa di langit di atas dan di bumi di bawah telah ada di tanganku. Hanya Yahweh yang memiliki kuasa yang seperti ini. Dan Kristus bilang, kuasa yang kamu yakini dimiliki oleh Yahweh sekarang ada di tangan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, dia akan bilang, karena saya sudah punya kuasa di langit di bumi, kamu bawa semua bangsa untuk menjadi muridku. Bapak Ibu, ini mirip dengan apa yang digambarkan dalam Daniel pasal yang ke-7. Mari kita lihat Daniel pasal yang ke-7. Minta Bapak Ibu baca ayat yang ke-13 dan 14. Daniel 7 ayat 13 dan ayat 14. 2, 2, 3.
Bapak Ibu, ayat yang ke-13 bicara mengenai satu oknum yang digambarkan sebagai anak manusia yang mengendarai awan-awan. Ketika orang Yahudi membaca ayat 13, mereka percaya bahwa yang namanya anak manusia ini bukan manusia semata-mata, tapi karena dia adalah anak manusia yang mengendarai awan, mereka membaca dalam Mazmur. Mereka tahu bahwa di dalam Mazmur cuma Allah yang bisa mengendarai awan-awan. Dengan demikian, anak manusia ini pasti bersifat ilahi. Oleh sebab itu, siapapun kalau dia datang dan kemudian dia klaim, saya adalah anak manusia yang akan mengendarai awan-awan, itu akan jadi masalah. Sebab itu, mari kita lihat, bandingkan dengan Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26, Bapak Ibu akan menemukan di sana klaim Kristus tentang dirinya. Matius pasal yang ke-26, kita baca bergantian ayat yang ke-62 sampai 66. Matius 26, 62 sampai 66. Saya baca 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan." 65. Sama-sama. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Ayat 13 mengatakan, Daniel 7 ayat 13 mengatakan, ada anak manusia mengendarai awan-awan. Waktu imam tanya, siapakah engkau? Setelah Yesus jawab, Yesus bilang, sayalah dia, kamu yang mengatakannya. Tapi bukan cuma itu, kamu akan lihat anak manusia datang duduk di atas awan-awan. Ini adalah klaim keilahian. Sebab itu saudara akan menemukan dua respon. Yang pertama adalah imam koyak jubahnya, lalu berkata, orang ini menghujat Allah. Kenapa? Dia menghujat Allah karena dia manusia, tetapi dia klaim bahwa dia adalah pribadi ilahi. Lalu kemudian respon yang kedua, dia tanya orang banyak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Orang banyak bilang dia harus dibunuh. Dia harus mati sebab dia menghujat Allah. Karena orang Yahudi menginterpretasi itu berdasarkan Daniel pasal yang ke-7. Tapi Daniel pasal 7 ayat 14 mengatakan dia bukan hanya pribadi yang duduk di atas awan-awan. Dia punya kemuliaan begitu besar sehingga seluruh bangsa datang kepadanya. Yesus klaim kuasa itu sehingga dia bukan hanya bilang dia adalah anak manusia. Di dalam pasal 26, di dalam pasal 28 dia bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Bukan cuma Israel yang menjadi umatnya, tetapi seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini harus datang kepada Kristus dan takluk kepada Kristus. Ini bicara mengenai sebuah otoritas yang tidak dibatasi secara politis. Kalau ada pribadi ilahi itu berkuasa atas segala sesuatu. Dan semua manusia harus memberikan penghormatan, penerimaan, dan penyembahan kepada dia. Semua yang disebut sebagai klaim keilahian atau keyakinan Yahudi tentang pribadi ilahi, sekarang diklaim oleh Yesus Kristus. Dia punya semua itu. Ini didukung oleh beberapa klaim lanjutan. Dia bilang begini, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya kutip Leon Morris. Leon Morris bilang dengan mengucapkan kalimat itu, Yesus sementara mensejajarkan dirinya dengan dua oknum ilahi. Orang Yahudi menyebut Allah sebagai Bapa. Dan yang kedua, kalau ada yang namanya Roh Kudus, itu adalah roh Allah. Ya, Bapa pribadi ilahi. Roh Allah adalah roh yang ilahi. Sekarang Yesus bilang kalau kamu baptis mereka, baptis di dalam nama Bapa yang ilahi itu, Roh Kudus yang ilahi itu, dan dia letakkan namanya sebagai oknum yang kedua. Dia adalah pribadi yang ilahi. Dia bukan cuma bilang itu. Dia mengucapkan kalimat yang harusnya Bapak Ibu dan saya perhatikan. Ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, disinilah motif Immanuel itu muncul. Tetapi dikaitkan dengan apa? Aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa berarti tidak ada waktu di mana Tuhan ini tidak menyertai Bapak Ibu dan saya. Kalau Kristus adalah pribadi yang ilahi, dia selalu ada bersama dengan saudara dan saya, dan tidak ada waktu di mana dia tidak bersama-sama dengan kita. Ini adalah kesaksian Kristus tentang dirinya, tetapi ini adalah kesaksian Matius, seorang penulis yang diinspirasi oleh Roh Kudus untuk bersaksi tentang Kristus. Kalau saudara dan saya ingin selalu menikmati penyertaan Allah selalu terjadi dan hanya terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Dengan mengerti ini, saudara dan saya bisa mengerti apa yang Yesus katakan dalam Matius 18 ayat 16.
Di mana 2-3 orang berkumpul karena namaku atau di dalam namaku, di situ aku ada. Kata di dalam namaku berarti di dalam persekutuan dengan aku, di situ aku ada. Orang Kristen bersekutu di mana-mana. Dalam waktu yang sama, saudara dan saya bisa bersekutu. Satu di sini, satu di GKI, satu di HKBP, dan seterusnya. Dan dia hadir dimanapun itu. Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah cuman Allah yang bisa lakukan ini. Kalau Kristus adalah manusia, dia tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa. Hanya Allah yang bisa melakukan ini, dan Kristus seolah-olah berkata, kalau kamu mau menikmati penyertaan Tuhan, penyertaan Allah itu hanya bisa dinikmati di dalam aku. Maka Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sementara mencari penyertaan Tuhan? Apakah Bapak Ibu merindukan apa yang disebut sebagai penyertaan Allah sepanjang 2024 ini? Itu hanya terjadi di dalam Kristus. Dia tidak akan terjadi di luar Kristus. Sehingga sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya, apakah Kristus telah Anda terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Saudara tidak bisa menerima dia hanya sebagai nabi, seorang manusia yang membawa kebenaran firman. Saudara hanya harus menerima dia sebagai Allah sejati, manusia sejati, dan dengan demikian Anda akan menikmati penyertaan Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa bukan hanya menegaskan apa yang disebut sebagai penyertaan Tuhan, tetapi penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang tidak bergantung kepada dua kondisi ini. Yang pertama, kalau Kristus adalah Tuhan, penyertaannya tidak bergantung kepada kondisi kita, baik suka ataupun duka. Dia ada bersama kita senantiasa. Di dalam suka dia ada bersama dengan kita. Di dalam duka pun dia ada bersama dengan kita. Di dalam situasi yang saudara harapkan, Allah ada. Di dalam situasi-situasi yang saudara tidak pernah harapkan, Allah juga ada di dalam Kristus bagi saudara dan saya. Ini pengharapan yang sangat besar bagi saudara dan saya yang akan menjalani 2024, dan kita adalah makhluk yang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. 2024 bagi saya tetap merupakan misteri. Bapak Ibu dan saya bisa merencanakan segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu, tapi belum tentu yang direncanakan dan yang dipersiapkan terjadi. 2024 masa depan tetap merupakan sebuah misteri. Kita tidak tahu yang kita hadapi adalah sukacita atau duka cita. Tapi saudara mesti ingat, di dalam sukacita ataupun duka cita, kehadiran Kristus tidak dipengaruhi oleh kondisi itu. 2024 kita mengakhiri, 2023 kita akhiri dengan ada duka cita di tengah-tengah kita, di tengah-tengah jemaat. Kalau hari ini saudara adalah orang yang berduka cita dengan firman Tuhan ini, jangan biarkan duka cita itu terlalu dalam dan terlalu lama. Kenapa? Karena Kristus beserta kita. Kalau hari ini Allah sementara memberkati saudara sehingga saudara sementara bersuka cita, jangan biarkan sukacita itu memimpin saudara kepada langkah yang melukai hati Allah yang ada dan terus-menerus bersama saudara dan saya. Kehadiran Kristus, dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Artinya tidak ada waktu di mana dia tidak bersama-sama dengan kita. Seharusnya membuat saudara dan saya terhibur karena ini adalah pemberian Allah yang paling berharga bagi kita. Sekaligus ini juga menjadi pagar bagi saudara dan saya, sehingga sukacita kita di dalam tahun ini dan di masa yang akan datang yang tidak pasti itu, sukacita itu tidak memimpin engkau dan saya kepada perlawanan terhadap Allah, karena dia ada bersama dengan kita. Yang kedua, kalau dia ada bersama dengan kita senantiasa, itu berarti kehadiran dan penyertaannya tidak bergantung kepada kesadaran saudara dan saya. Ada masa di mana kita sadar, kita rasa kok kehadiran Tuhan itu begitu nyata bagi kita. Tapi ada masa-masa di mana saudara dan saya seperti berpikir dan merasakan seolah-olah dia nggak ada. Kok hidup susah sekali? Hidup ini begitu rumit. Apakah dia ada? Pertanyaan ini karena adalah pertanyaan yang umum dari orang percaya. Apakah dia ada? Entah saudara sadar dia ada, entah saudara tidak sadar dia ada. Dia tetap ada karena dia adalah Allah yang menyertai engkau dan saya. Senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Entahkah saudara dan saya adalah orang-orang yang kesadarannya sementara ada sebagaimana saudara dan saya ada saat ini. Atau saudara dan saya nanti satu saat Tuhan izinkan berbaring di rumah sakit dan banyak orang mengatakan kesadaran itu sudah tidak ada. Dia tetap menyertai engkau dan saya. Oleh sebab itu di dalam setiap kali khotbah kedukaan, saudara akan selalu menemukan saya khotbahkan satu poin ini. Banyak poin berubah, tapi satu poin yang tidak pernah berubah. Orang yang mati di dalam Kristus, ketika dia menghembuskan nafasnya dan pertama kali dia kehilangan kesadarannya sebagai manusia dalam kesatuan tubuh dan jiwa, ketika tubuh dan jiwa terpisah, hal pertama yang dia lihat adalah Sang Kristus, Gembala yang agung dan mempelai laki-lakinya. Ini memberi petunjuk, dia menyertai engkau dan saya senantiasa. Istri dan suami kalau mengasihi kita, begitu kita menghembuskan nafas, dia tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi Kristus, dia berjanji dia menyertai engkau dan saya senantiasa. Dia selalu ada. Bagi saudara yang masih muda ke kamar mandi malam-malam tuh nggak usah lagi minta bangunkan teman kos untuk antar. Dia menyertai kita senantiasa.
Yang kedua, motif Immanuel itu bukan hanya bicara dia menyertai saudara dan saya senantiasa, tetapi dia bilang senantiasa sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini berbicara mengenai sebuah eksistensi yang kekal. Sampai kepada akhir zaman, itu berarti dia harus terus ada kan ya? Sementara saudara dan saya hari ini ada, besok nggak ada. Generasi berganti, dia terus ada. Ini adalah eksistensi yang kekal, pribadi yang kekal. Dia maha hadir. Habis ini Bapak Ibu dan saya, jangan langsung pulang Bapak Ibu, habis ini ada persiapan hati penata layan. Habis itu kita pulang, kita pisah kemana-mana. Tetapi dia senantiasa ada bersama-sama dengan saudara dan saya sampai kepada kesudahan zaman ini. Kalimat-kalimat ini menegaskan kepada saudara dan saya bahwa pribadi ini adalah pribadi yang ilahi. Dia adalah pribadi yang kekal, dia terus ada, dia terus hidup. Dia ada dimanapun saudara dan saya ada. Ketika saudara dan saya ada di satu tempat, dia hadir bersama-sama dengan kita. Dia ada dan dia tidak mati. Dia terus beserta dengan saudara dan saya. Bahkan ketika saudara dan saya tidak ada, generasi ini akan berlalu. Tetapi ketika generasi orang percaya yang berikutnya bangkit, dia masih ada bersama-sama dengan mereka. Saya kira ini pengharapan Bapak Ibu dan saya. Kita berjuang untuk gereja ini secara komunal hari ini. Satu saat generasi ini akan berakhir. Saudara dan saya punya pengharapan. Kristus kita adalah Kristus yang tetap menjaga gereja ini. Kenapa? Karena dia bilang apa? Aku akan menyertai mereka sampai kepada kesudahannya. Kalau saudara nanti lihat sebentar di dalam perspektif Matius pasal yang ke-16. Dia bilang alam maut tidak akan pernah menguasai mereka. Bapak Ibu melihat sebuah macam penyertaan yang begitu kuat. Dia hidup untuk menyertai setiap generasi. Ketika generasi yang lebih tua itu sudah tidak ada lagi. Ini pengharapan bagi saudara dan saya. Saudara yang muda yang hari ini terpisah dari orang tua. Terpisah dari orang-orang yang mengasihi saudara punya pengharapan. Kita itu tidak bisa terus berharap orang tua dan orang-orang yang mengasihi kita terus ada bersama dengan kita. Karena satu saat mereka akan tidak ada. Mereka juga tidak maha hadir. Mereka mungkin masih hidup tapi mereka tidak maha hadir. Hari ini saudara ada di sini, mereka yang mengasihi mungkin tidak ada di sini. Mereka tidak bisa terus menjaga meskipun Anda ingin mereka terus ada. Mereka tidak kekal dan mereka tidak maha hadir. Ini juga pengharapan bagi saudara-saudara yang adalah orang tua yang sementara mengkhawatirkan generasi yang akan datang. Orang tua hari ini mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dengan anak-anak kami. Kalau Kristus ada di dalam hidup Anda, dia berjanji, dialah yang akan menyertai generasi yang berikutnya. Apa yang sementara Bapak Ibu khawatirkan? Ada orang tua nggak pengen mati-mati. Bukan karena dia ingin hidup panjang, tapi karena anaknya masih belum tahu mau jadi apa. Nanti kalau anaknya sudah jadi, orang Indonesia kan suka bilang kalau sudah jadi orang. Ya, kalau anaknya sudah jadi orang pun dia masih khawatir bagaimana nanti saya punya. Ini berarti ini orang tua mau hidup kekal. Sesuatu yang tidak mungkin. Apa yang Bapak Ibu khawatirkan sih? Apa yang anak-anak khawatirkan terkait dengan orang tua? Serahkan kepada Kristus yang menyertai setiap generasi. Ada masa di mana disitulah saudara saya meletakkan iman. Saya kasih satu gambaran diskusi kami itu sebelum masuk ke Cikarang. Ada satu masa di mana Vicaris Grace itu datang ngobrol dengan saya. Lalu kemudian dia bilang, "Tam, saya nabung. Kita beli tanah lalu nanti pelan-pelan bangun rumah." Lalu saya bilang sama dia, "Grace, jangan ajak saya bangun rumah sebelum saya lihat rumah Tuhan jadi. Kamu tidak akan pernah lihat rumah kita sebelum saya lihat rumah Tuhan jadi. Kalau itu jadi, baru kemudian kita ngomong mengenai hal ini." Tapi itu sebelum masuk Cikarang kan ya. Masuk ke Cikarang, Cikarang juga mau bangun. Sehingga satu kali di mobil pulang saya bilang sama Vicaris Grace, saya bilang, "Grace, itu kelihatannya Cikarang itu punya kebutuhan membangun jauh lebih besar dari kita di Depok." Lalu kemudian dia ingat memori itu kan. Dia tanya, "Jadi bagaimana?" Saya bilang, "Saya nggak tahu, nanti kita diskusikan lagi. Tetapi mungkin bisa jadi kita mesti siap-siap. Tuhan tidak izinkan kita punya satu tempat seperti yang kita harapkan." Lalu Stefani di belakang, "Jadi nanti kita tinggal di mana?" Saya bilang, "Kamu nggak usah khawatir. Tuhan yang papa dan mama melayani itu Tuhan yang hidup. Saya punya tugas mempersiapkan kamu untuk kamu punya masa depan. Saya akan kasih sekolah yang paling baik yang saya bisa. Tetapi kamu gak usah khawatir dengan hal-hal yang lain. Karena Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang hidup." Pertama. Yang kedua, Tuhan yang ada dalam Alkitab, Tuhan yang terlalu setia. Dia bilang dia gak akan pernah membiarkan anak-anak orang percaya yang melayani dia minta-minta roti. Kamu cukup percaya itu. Kami akan berjuang yang paling baik untuk kamu, tapi kamu gak usah tanya yang lain. Ada masa di mana saudara dan saya harus menyerahkan masa depan itu kepada Tuhan yang menyertai generasi yang satu kepada generasi yang lain. Motif Immanuel. Aku menyertai kamu senantiasa. Bukan hanya senantiasa, tetapi sampai kepada kesudahan zaman. Selama kita hidup, dia senantiasa bersama dengan kita. Setelah saudara dan saya mati, segala yang masih hidup itulah yang akan disertai juga oleh dia. Yesus adalah pribadi yang ilahi dalam teks ini, yang layak untuk mendapatkan penyembahan. Oleh karena itu dikatakan, orang-orang ini waktu lihat dia, mereka sujud dan menyembah kepada dia.
Kata melihat itu bukan hanya sekedar lihat. Tapi setelah lihat, kedua, kenal. Oh, itu Yesus, bukan yang lain. Tapi yang ketiga, bukan hanya sekedar kenal, tapi mereka paham. Setelah mereka lihat Yesus ini mati, bangkit dari antara orang mati, mereka tahu dia adalah pribadi ilahi. Maka kata melihat berarti mereka lihat Yesus, mereka kenali itu Yesus, dan mereka sadar dia adalah pribadi yang ilahi. Maka gestur mereka atau respon mereka adalah respon yang tepat, yaitu penyembahan. Thomas waktu belum berjumpa dengan Yesus, dia tidak percaya kepada Yesus. Tapi begitu dia jumpa dengan Yesus, dia bilang, engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Lalu dia memberi respon yang sangat tepat, yaitu penyembahan. Dan Kristus ini adalah Kristus yang tidak menolak penyembahan, dia terima penyembahan. Ini berarti dia sementara mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang ilahi. Sebelum saya lanjutkan kepada poin berikutnya, Bapak Ibu, kasihan sekali Bapak Ibu dan saya kalau Bapak Ibu dan saya tidak pernah punya Kristus dalam hidup kita. Kasihan sekali kalau Anda percaya kepada Kristus, tetapi Anda percaya kepada Kristus yang bukan Allah. Karena dia tidak pernah bisa menyertai Anda senantiasa, dan dia tidak pernah bisa menyertai Anda sampai kepada akhir zaman. Kalau dia hanya manusia, dan dia bukan pribadi ilahi. Saudara tidak punya pilihan yang lain, kecuali saudara melihat kepada Alkitab, mengimani Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Allah sejati, manusia sejati untuk menikmati penyertaan Allah selama-lamanya. Yang kedua, mengapa harus di dalam Kristus dan bukan di tempat yang lain? Karena hanya Kristus yang telah memberikan karya-karya yang eksistensial dan monumental bagi saudara dan saya. Penyertaan Tuhan itu bisa saudara lihat di dalam karya Kristus bagi kita. Saya mau sebut dua karya Kristus bagi saudara dan saya. Yang pertama, Kristus kita adalah Kristus yang mendirikan gereja perjanjian baru. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Kita baca bergantian ayat-ayat ini. Mulai dari ayat 13, kita baca paling tidak sampai dengan ayat yang ke-18. Matius pasal yang ke-13, ayat 16, ayat 13 sampai dengan 18. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, di Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi adalah salah satu tempat yang pada zaman itu dikenal sebagai pusat penyembahan berhala. Ada banyak kuil penyembahan berhala, ada banyak Allah yang dikenal di sana. Di pusat penyembahan berhala ini, Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut orang siapa aku? Dan ada disebutkanlah pemahaman-pemahaman yang katakanlah salah. Dan bagi saya di pusat penyembahan berhala sudah biasa orang salah kenal Tuhan. Tapi sekarang Bapak Ibu kita baca lanjutkan ya, saya 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi lepas dari semua yang salah itu, apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16. Allah tidak membiarkan, atau Kristus tidak membiarkan umat Allah memiliki keyakinan, pemahaman yang salah tentang dia. Di pusat penyembahan berhala itu, orang sudah terbiasa hidup dengan pemahaman yang salah. Tetapi kamu, dia pakai istilah tetapi kamu, lepas dari semua yang salah itu. Karena kamu adalah umatku, kamu adalah muridku, menurut kamu, siapa aku? Maka Petrus kemudian menjawab di dalam ayat yang ke-16. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 18. Yesus bilang pengakuan iman yang benar tidak datang dari manusia. Pengakuan iman yang benar itu datang dari Allah. Allah yang memberikan kepada kamu sehingga kamu memiliki iman yang benar dan pengakuan iman yang benar itu. Lalu kemudian dia bilang di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Bagi saudara-saudara kita Katolik, batu karang yang dimaksud, Petra yang dimaksud adalah Simon Petrus. Dan kemudian penerusnya sekarang adalah Paus. Tetapi yang menarik adalah kata Petra itu gendernya bukan maskulin tetapi feminin. Sehingga itu berarti dia tidak sementara berbicara mengenai tokoh Petrus. Jadi di atas batu karang yang mana? Di atas Petra yang mana? Kristus mendirikan gerejanya. Saya kira yang paling masuk akal adalah pengakuan Petrus di dalam ayat yang ke-16. Di atas batu karang, di atas pengakuan Petrus bahwa Kristus adalah Mesias anak Allah yang hiduplah, dia akan mendirikan gerejanya. Kristus berjanji untuk mendirikan gerejanya. Dia berjanji untuk mendirikan gereja yang sejati yang hari ini disebut sebagai gereja perjanjian baru.
disebut sebagai kemah atau rumah Allah di dalam perjanjian baru. Sehingga kemudian Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Kristuslah yang mendirikan kita sebagai satu keluarga. Gereja di dalam konteks perjanjian baru. Kristus mendirikan gereja ini. Kristus membangun gereja dengan tangannya sendiri karena dia adalah pribadi yang ilahi. Kalau kita adalah gereja perjanjian baru, rumah Allah di dalam konteks perjanjian baru, keluarga Allah di dalam konteks perjanjian baru, Bapak Ibu dan saya mesti ingat bahwa keluarga atau gereja ini, rumah Allah ini dibangun dengan tangan Allah sendiri. Saya pernah sampaikan di sini waktu saya eksposisikan kitab Lukas terkait dengan transfigurasi. Waktu Petrus, Yakobus dan Yohanes lihat kemuliaan Kristus bersama dengan dua makhluk surgawi yang lain, yaitu Musa dan Elia. Hati mereka itu sangat bersukacita karena melihat kemuliaan Kristus yang pertama. Yang kedua, mereka bersukacita oleh karena melihat apa yang disebut sebagai sukacita surgawi. Ada kemuliaan dan sukacita surgawi dalam hati mereka, memenuhi pikiran mereka ketika mereka melihat Kristus, Musa dan Elia. Oleh sebab itu mereka berinisiatif, kami akan bikin 3 kemah untuk kalian bertiga. Sebenarnya tujuannya adalah mempertahankan kemuliaan Kristus, kemuliaan sorgawi, dan juga sukacita sorgawi ingin dipertahankan di atas gunung itu, di mana di dalam kemah buatan tangan manusia. Tetapi persis setelah mereka mengucapkan kalimat itulah, kemudian awan datang menutupi mereka, lalu kemudian 2 makhluk sorgawi itu diangkat dan kemuliaan Kristus itu seolah-olah hilang. Ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa kemuliaan Allah dan sukacita sorgawi itu tidak berdiam di dalam kemah buatan tangan manusia, tetapi dia akan berdiam di dalam kemah buatan tangan Allah sendiri. Ketika Kristus membiarkan tubuhnya dihancurkan, pada saat itulah rumah Tuhan perjanjian baru itu kemudian didirikan. Kristus berjanji untuk mendirikan gerejanya. Engkau dan saya adalah satu batu yang disusun di atas batu yang lain setelah tubuh Kristus itu kemudian dihancur-hancurkan. Saudara dan saya adalah keluarga Allah yang dibangun oleh Allah. Kita datang dari berbagai tempat yang berbeda. Kita punya latar belakang yang berbeda, tetapi saudara dan saya diikat dengan satu darah yang sama, yaitu darah Kristus. Kita menjadi tempat kediaman Allah, tempat di mana Allah dimuliakan. Tetapi kalau kita adalah tempat kediaman Allah, kata Paulus, tempat di mana Allah dimuliakan, itu juga berarti di dalam gerejanya Kristus selalu hadir dan menyertai mereka. Dia mendirikan gereja. Melalui karya ini, saudara dan saya bisa lihat bahwa dia terus ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia terus menyatakan kemuliaannya, dia terus menyertai saudara dan saya. Bersyukurlah kalau saudara menjadi gereja secara individual, tapi sebagai jemaat secara komunal, bersyukurlah karena saudara dan saya adalah sebuah komunitas yang juga didirikan oleh Kristus, diikat dengan darah Kristus, dan dengan demikian dia terus ada bersama-sama dengan kita. Apa yang saudara dan saya takutkan? Apa yang saudara dan saya khawatirkan? Memang ada masa di mana ngomong seperti ini gampang. Kadang-kadang ngomong dengan jemaat, dengan pengurus, gak usah takut. Tuhan beserta kita, tapi nanti masuk kamar Tuhan tolonglah. Saya kan gak bisa bilang sama pengurus, saya juga takut, kayaknya gak bisa. Saya harus bilang Tuhan ada. Tapi Bapak Ibu itu tidak mengandaikan bahwa tidak ada pergumulan sama sekali. Sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia, karena kami hamba Tuhan namun kami manusia, kadang-kadang ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tapi Bapak Ibu dan saya bisa bersama-sama meletakkan ketakutan kita itu di bawah kaki Kristus, dan kemudian kita serahkan kepada Dia. Dia mendirikan gereja. Dia hadir bersama dengan gereja yang memuliakan Dia, hadir bersama dengan gereja yang melayani Dia. Dan saya kira Allah seperti ini adalah Allah yang bertanggung jawab terhadap gereja yang didirikannya. Yang kedua, Dia bukan hanya mendirikan gereja, tapi kemudian Dia memimpin gereja kepada satu era yang baru, di mana kuasa di langit dan bumi itu terus dinyatakan melalui gereja. Sekali lagi, Dia bukan hanya mendirikan kita, tapi kuasa yang Dia miliki di langit dan di bumi itu terus dinyatakan melalui saudara dan saya. Kita ada di dalam satu era yang baru. Seringkali disebut sebagai era di mana iblis sudah dikalahkan. Wahyu pakai istilah iblis diikat. Iblis diikat kan tidak sama dengan iblis tidak ada. Iblis diikat itu tidak sama dengan iblis tidak berbahaya. Iblis diikat berarti kuasanya di bumi sudah sangat terbatas, tetapi dia masih ada dan dia masih berbahaya. Saya pernah dengar satu khotbah yang satu sisi di awal kelihatan bagus, belakangan kelihatan naif. Dia bilang Kristus setelah mati dan bangkit dari antara orang mati, iblis sudah kalah. Waktu dengar itu saya pikir amin. Tapi kemudian dia bilang kalau iblis itu dikatakan berkeliling seperti singa, dengan kekalahannya dia, berarti dia sekarang seperti singa ompong. Gak usah takut. Kalau dia gigit, tidak akan mematikan. Paling geli. Saya waktu dengar khotbah itu kenapa dimulai dengan yang bagus sampai di tengah jadi kacau begini. Singa tetap singa, Bapak Ibu. Kata diikat itu bukan berarti kehilangan gigi sama sekali, tetapi dibatasi.
Kalau Bapak Ibu mau contoh paling sederhana adalah di Depok saya pelihara beberapa ekor anjing dan salah satu di antaranya sudah menggigit 2 orang, salah satunya hamba Tuhan. Anehnya orang-orang ini tidak digigit pada saat anjing itu dilepas. Karena waktu mereka mau datang ke rumah, ke gereja, kan ada pagar, anjing itu main di situ. Mereka mau masuk, mereka takut kan, mereka telepon saya dulu. Pak, kami mau datang ke gereja, jadi saya ikat anjingnya, mereka masuk. 2 orang ini adalah 2 orang yang justru digigit anjing pada saat anjing diikat. Anjing diikat di parkiran, mereka parkir di sampingnya anjing. Dia pikir anjing itu giginya sudah ompong karena diikat. Nah justru pada saat itulah anjing kemudian gigit mereka. Dia masih berbahaya, anjing tetap anjing. Bedanya adalah dia diikat sehingga dia tidak menguasai seluruh halaman itu. Bapak Ibu, ketika dikatakan kita melayani di dalam satu era yang baru di mana iblis telah dikalahkan dan dia sudah diikat, itu hanya mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kuasa universal atas seluruh alam semesta, atas seluruh bumi, atas seluruh manusia, itu ada di tangan Kristus. Sehingga kekuasaan iblis atau kuasa iblis itu tidak dapat dinyatakan seperti sebelumnya. Satu contoh paling sederhana, saya kutip dari William Hendrickson. Waktu dia menafsirkan kitab Wahyu, dia bilang begini. Dulu dalam perjanjian lama, umat Allah itu cuma satu, yaitu bangsa Israel. Sehingga ketika saudara dan saya itu mau menjadi, kalau zaman itu orang mau menjadi umat Allah, mereka harus menjadi orang Israel. Rahab itu menjadi umat Allah, tapi dia menikah dulu dengan laki-laki Israel. Sekarang saudara nggak usah bermimpi untuk menikah dengan laki-laki Israel atau perempuan Israel untuk menjadi umat Allah. Kenapa? Karena yang disebut sebagai umat Allah itu sudah datang dari segala suku dan bangsa. Kita bisa disebut sebagai gereja, kita disebut sebagai umat Allah, itu berarti kuasa Kristus itu telah menembus berbagai dimensi hidup, menembus berbagai suku dan bangsa, dan kuasa iblislah yang makin lama makin dibatasi. Disinilah saudara dan saya melayani. Tetapi ketika saudara dan saya melayani, hendaklah saudara dan saya melihat kepada teladan Kristus. Kristus itu ketika dia melayani, dia menang. Mari kita bandingkan dengan Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Hari ini Bapak Ibu dan saya lebih banyak lihat kepada Matius untuk kemudian kita menemukan konteksnya. Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu baca ayat 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus bilang, segala kuasa atau semua yang ada di langit dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Ini kan misi Kristus waktu dia datang. Iblis tahu ini, sehingga iblis bilang begini, semua itu akan saya berikan kepadamu. Setelah dia memperlihatkan kemuliaan, dia pakai kata semua atau kata segala yang kamu lihat akan kuberikan kepadamu. Jika, pertama, kamu sujud menyembah kepadaku. Ini berarti kedua, tidak taat kepada Allah. Kamu akan mendapatkan semua yang menjadi misimu, semua yang menjadi keinginanmu, jika kamu itu tidak taat kepada Allah dan sujud menyembah kepadaku. Bapak Ibu, inilah tipuan setan yang sampai hari ini terus bekerja di dalam sejarah gereja. Gereja hidup di dalam satu zaman di mana Kristus sudah menang, tetapi tidak berarti bahwa dia tidak berbahaya. Saudara dan saya mesti sedikit berhati-hati. Ketika saudara dan saya itu seolah-olah masuk kepada apa yang disebut sebagai tipuan setan ketika dia mengatakan, jangan taat kepada Allah. Kalau kamu tidak taat kepada Allah, kamu lawan dia dan kamu ikuti apa yang saya bujukkan ini atau saya sampaikan kepada kamu, kamu akan mendapatkan semua. Banyak orang muda tertipu ketika mereka berpikir mereka akan mendapatkan semua yang mereka inginkan ketika mereka bisa melawan Allah dan takluk kepada bujukan setan. Kristus tidak menang dengan takluk kepada bujukan setan, sujud menyembah kepada dia dan menjadi tidak taat kepada Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bandingkan Matius pasal 28, saudara dan saya akan menemukan Yesus mendapatkan semua, bukan dengan tidak taat, tapi sebaliknya dia dengan taat sampai mati. Bukan dengan sujud menyembah kepada iblis, tetapi dengan mengalahkan setan. Bapak Ibu dan saya mesti belajar bersama-sama bahwa kadang-kadang orang merasa dengan melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dia dapat semua kebebasan yang sejati didapatkan karena dia bisa apa saja. Namun faktanya, ketika saudara dan saya melakukan hal itu, saudara dan saya akan kehilangan semua yang paling berharga. Saya tidak bilang bahwa ketika saudara dan saya taat, kemudian saudara dan saya menjadi kaya. Tidak. Istilah semua yang saya gunakan adalah saudara kehilangan hal yang paling berharga, yaitu Kristus dan penyertaan Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan di dalam perlawanan kepada Allah. Kita tidak bisa sementara berkubang dalam dosa lalu kemudian berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mari sertai saya. Itu sama dengan Tuhan, mari sama-sama berdosa dengan saya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Saudara hanya bisa menikmati penyertaan Tuhan ketika saudara berdiri melawan iblis dan menaklukkan dia di dalam Kristus.
Iblis ini adalah iblis yang diikat, tetapi dia masih sangat kuat sehingga perjuangan saudara dan saya tidak akan pernah berakhir sampai Tuhan panggil kita. Tetapi juga pada saat yang sama, ketika saudara dan saya harus terus bergumul dengan dia, saudara dan saya bisa ingat bahwa kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepada gereja. Saya mau ajak saudara untuk melihat sekali lagi Matius pasal yang ke-16 dan kita akan menemukan hal yang menarik di situ. Mirip. Saya baca ayat 19, atau mari kita baca ayat 19 bersama-sama. 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dia berkuasa di bumi, di sorga, dan kuasa ini seperti diberikan kepada gereja. Kunci kerajaan sorga diberikan kepada gereja, sehingga kuasa gereja itu sangat besar di dalam peperangan terhadap iblis. Alam maut tidak menguasai mereka. Paling tidak 2 hal saya mau ajak Bapak Ibu renungkan secara singkat. Yang pertama, kuasa untuk menaklukkan setan dalam terkait dengan dosa ada pada kita. Tapi juga kadang-kadang ada masa di mana saudara dan saya melayani di dalam gereja dan setan juga menyatakan dirinya dengan sangat jelas. Mungkin saya perlu pakai satu kata yang lebih clear. Bahkan kuasa untuk mengusir setan itu ada pada semua orang percaya. Kadang-kadang kan ada masa di mana orang Kristen itu bergumul dengan yang namanya, misalnya ya, di Indonesia ini sering sekali, di mana-mana lah ya, ada yang namanya kerasukan setan tuh. Ketika kerasukan setan terjadi, itu tugas siapa Bapak Ibu? Biasanya orang bayangkan tugas pendeta. Jadi kalau Natal, daging makan sendiri, begitu kerasukan buat pendeta. Nah, kuasa itu telah diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga kuasa untuk mengusir setan ada pada semua orang percaya. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin nggak Bapak Ibu? Kalau amin, nanti kalau ada kerasukan urus sendiri. Nggak usah lagi telepon pendeta, vikaris, bikin pusing. Itu bisa. Kadang-kadang kan kita gini, gereja Injili adalah gereja yang terpaku hari ini, adalah gereja yang terpaku dengan metode. Sehingga waktu mereka mau usir setan, mesti pendeta. Karena metode usir setan dipelajari oleh pendeta. Padahal usir setan itu bukan urusan metode kan. Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah menemukan ada metode usir setan. Hari ini orang mau usir setan harus belajar metodenya dulu. Saya pernah studi teologi dan selama 6 tahun, paling tidak 1 semester, artinya hampir selama 4 bulan lebih, belajar satu pelajaran yang namanya demonologi. Demon itu kan setan. Saudara bayangkan sekolah teologi 6 bulan belajar setan. Cara usir setan. Cara yang kalau hari ini Bapak Ibu sering ketemu tuh, antara usir setan dengan ajak dia berteman tuh tipis. Dalam nama Yesus, siapa namamu? Dia jawab kan. Dia kasih tahu. Kemudian dalam nama Yesus, dari mana kamu datang? Itu kan mirip kita kenalan dengan orang. Siapa namamu? Tinggal di mana? Mirip toh. Itu sama seperti saudara dan saya itu kemudian yang perempuan itu bilang, saya paling gak suka jalan di pinggir jalan kemudian digodain preman. Tapi pada saat yang sama ketemu preman, dia bilang godain kita dong. Jadi sebenarnya kita mau usir atau kita mau panggil itu, nggak ada bedanya. Saya mau sampaikan satu contoh ya, paling sederhana. Saya setelah belajar, kira-kira itu tahun kedua kami belajar, karena tahun ketiga itu mulai pelayanan lebih intens, sehingga biasanya tahun kedua dipelajarilah yang namanya demonologi itu. Pada tahun yang kelima, saya jadi di 3 waktu itu saya jadi ketua asrama bidang kemahasiswaan. Ketua asrama bidang kemahasiswaan adalah seorang yang harus menangani seluruh persoalan berkaitan dengan mahasiswa. Termasuk di dalamnya kalau ada mahasiswa teologi mengalami kerasukan setan. Satu kali saya pergi, tahun kelima itu saya dapat pelayanan banyak sekali. Termasuk diantaranya adalah Jumat mengajar. Jadi Jumat pagi harus pergi mengajar di Malang. Habis itu pulang itu sudah nggak ini, langsung mandi, pakaiannya itu diganti, ambil pakaian yang sudah disiapkan itu. Kemudian pergi ke pelayanan gereja. Biasanya pulang sampai di asrama itu sudah jam 10, jam 11 malam. Satu kali pulang dalam kondisi sangat capek, naik bus itu. Sampai di asrama, Bapak Ibu saya dengar di lantai 2 tuh ribut sekali. Dan dari keributan itu saya tahu mestinya ada yang kerasukan ini. Karena ya, semua orang dalam lantai 2 teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu saya masuk, ketemulah satu orang keluar dari asrama. Dia bilang, nah bang, kami tunggu dari tadi bang. Katanya. Saya bilang, ada apa? Dia sebut nama kemudian kerasukan. Lalu saya bilang, kalian ngapain? Memang kami sudah doakan bang, tapi ini kan tugasmu bang. Jadi saya naik. Setelah saya bilang kamu bawa tasnya saya naik. Begitu saya buka pintu kamar, orang itu penuh. Dan sulit kita bedakan sebenarnya siapa yang kerasukan. Ada satu yang tidur di situ di lantai, lagi teriak-teriak. Tapi semua yang berdiri dalam kamar juga lagi teriak-teriak. Yang satu teriak nggak jelas, yang lain teriak dalam nama Yesus pergi, tapi nggak selesai. Saya masuk, tanya ini sudah dari kapan? Dari sore. Dalam hati saya mati. Lalu kemudian saya duduk, kemudian saya bilang, semua yang bukan anggota kamar keluar. Anggota kamar tuh biasa 4. Jadi kalau satu kerasukan berarti cuma 3 yang tersisa dengan saya.
Semua keluar, saya bilang kalian berdoalah di lobi, nanti kami berdoa di sini. Tapi waktu duduk, kalau harus teriak-teriak lagi, saya sudah nggak sanggup, sudah capek sekali. Sehingga waktu sebelum berdoa saya cuma bilang begini dalam hati, Tuhan saya ini sudah capek. Kalau suruh teriak-teriak lagi nggak bisa. Tapi kemudian saya lihat beberapa teman itu, saya bilang kita berdoa ya. Setelah berdoa saya bilang, Tuhan kami semua ini orang yang manusia biasa, tidak bisa bikin apa-apa dengan setan ini. Tapi kami percaya Engkau sanggup. Jadi di dalam nama Yesus keluar. Ya saya ngomong kira-kira sedemikian. Langsung orang ini sadar. Dia sadar, terus dia lihat saya. Dia tanya, ada apa bang? Saya bilang, ada apa? Kau bikin pusing orang dari sore sampai sekarang. Tapi habis itu, setelah itu saya renung-renungkan. Banyak teori yang saya pelajari selama 1 semester. Pada tahun yang kedua itu runtuh. Saya tidak perlu diskusi dengan dia. Yang saya butuhkan adalah Tuhan hadir menyertai kami di dalam pelayanan. Yang kami butuhkan adalah kuasa Kristus yang dinyatakan di dalam situasi itu. Setelah Kristus memiliki kuasa di langit dan di bumi, kuasa ini diberikan kepada saudara dan saya untuk kemudian diekspresikan di dalam gereja, di dalam pelayanan Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu maka dikatakan kunci kerajaan sorga telah kamu terima. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Ini juga berbicara mengenai pemberitaan Injil, pelayanan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya memberitakan Injil, Allah akan bekerja melalui pemberitaan firman dan kemudian melepaskan umat Allah. Mereka yang terikat di dalam kerajaan kegelapan itu dilepaskan dan dibawa ke dalam kerajaan terang. Terikat, terlepas di bumi, dia terlepas di sorga. Artinya itu adalah sesuatu yang bersifat kekal. Setelah saudara dan saya menerima keselamatan di dalam Kristus, engkau dan saya dilebatkan di dalam pelayanan dari kerajaan Allah yang kekal itu. Seolah-olah kekekalan dan kesementaraan itu kemudian bersatu di dalam Kristus. Di dalam pelayanan saudara dan saya. Dan kuasa inilah yang harus dibawa ke seluruh bumi. Oleh sebab itu, maka saudara dan saya menemukan kalimat-kalimat selanjutnya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Besok mungkin sebagian ini yang akan dibahas di PA Wanita. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kuasa Allah itu dinikmati di dalam proses pemuridan. Hanya Bapak Ibu tidak boleh menyempitkan pemuridan itu dengan apa yang kita sebut kalau di sini KTB atau growing group. Seringkali orang pikir yang namanya pemuridan itu growing group atau KTB. Kalau seandainya pemuridan itu KTB, ini membuat orang sudah jalankan KTB, dia anggap dia sudah jalankan pemuridan. Sementara gereja yang mau layani serajin apapun kalau nggak punya KTB atau growing group seolah-olah belum punya yang namanya pemuridan. Alkitab memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa semua orang percaya, pendeta ataupun jemaat, pengurus, majelis dan seterusnya, kita semua adalah murid. Semua orang percaya yang percaya kepada Kristus adalah murid. Maka seumur hidup Bapak Ibu dan saya, seluruh proses yang kita jalani adalah proses hidup seorang murid. Pemuridan itu tidak pernah bisa berhenti. Ketika seorang murid kemudian diberi otoritas untuk mengajar, dia adalah orang yang mengajar sebagai guru, tetapi dia tidak pernah kehilangan status sebagai murid. Oleh karena itu maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan dia bilang, pergi beritakan pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah pemuridan yang selalu kalau Bapak Ibu perhatikan disertai oleh 3 kata perintah ini. 3 kata yang berkaitan dengan kata kerja. Yang pertama kata pergi. Semua penafsir, kalau saudara dan saya lihat, mereka menafsirkan kata pergi. Kata pergi itu berarti pergi dan menceritakan mengenai Kristus yang telah berkuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada orang yang bisa menjadi murid Kristus kalau mereka tidak percaya bahwa Kristus adalah pribadi ilahi yang berkuasa di sorga dan di bumi. Maka kata pergi berarti kamu pergi menjadikan murid. Bagaimana menjadikan murid? Menjadikan murid ya dengan menginjili, memperkenalkan orang kepada Kristus. Oleh sebab itu proses pemuridan selalu diawali dengan apa yang disebut sebagai penginjilan. Kita mengenal siapa Kristus, memberi diri kita dan menjadi pengikutnya. Tetapi kemudian ada perintah yang kedua, itu baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata di dalam nama berarti di dalam persekutuan dengan. Kalau dia sudah mengenal Kristus, bawalah dia supaya dia menikmati pengalaman spiritual yang paling penting di dalam kehidupan Kristen, yaitu persekutuan dengan Allah sejati, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kata baptis menekankan apa yang disebut sebagai persekutuan ini. Sehingga kalau saudara dan saya adalah murid, kita bukan hanya kenal Kristus melalui pemuridan, diinjili, terima Kristus dan selesai. Oh tidak. Seumur hidup saudara dan saya harus menikmati apa yang disebut sebagai persekutuan dengan Allah. Membawa diri kita kepada Allah. Penyertaan Tuhan kan dinikmati di sini. Penyertaan Tuhan terjadi di awal hidup saudara dan saya. Ketika dia membuka pikiran kita, kita kenal dia dan menikmati keselamatan. Penyertaan Tuhan jelas di sini. Tapi penyertaan Tuhan juga akan sangat jelas ketika saudara dan saya menikmati persekutuan dengan dia. Namun bagi orang Kristen abad-abad awal itu,
Baptisan itu bukan hanya menggambarkan persekutuan dengan Allah Tritunggal, tapi secara lahiriah baptisan adalah tanda di mana orang Kristen masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Bukan hanya persekutuan dengan Allah Tritunggal, tetapi persekutuan dengan seluruh umat Allah. Sehingga perintah ini bukan hanya sekedar bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka, artinya bawa mereka untuk bersekutu dengan aku. Tetapi bawa mereka untuk menikmati persekutuan dengan umatku. Semua yang disebut sebagai murid tidak pernah bisa terlepas dari persekutuan dengan umat Tuhan. Dengan pengertian inilah kenapa saya selalu menekankan baik itu growing group yang ada di sini maupun yang di Depok itu. Jangan sampai kita punya KTB memisahkan orang dari persekutuan. Karena ada satu bahaya ketika kita terlalu sering ketemu, nggak ada yang salah dengan itu, tetapi kita bisa jadi kelompok yang eksklusif. Seharusnya ini adalah kelompok di mana kita bersama-sama bersekutu, jadi kekuatan yang lebih besar untuk kemudian masuk dan menjadi berkat bagi semua. Tuhan bilang pergi. Kemudian baptislah mereka, artinya bawa mereka ke dalam persekutuan dengan Allah, di dalam persekutuan dengan umat Allah. Bagi saya, persekutuan komunal seperti ini, di dalam pelayanan-pelayanan inilah, saudara dan saya menemukan bahwa ini adalah satu situasi yang paling ideal untuk menikmati penyertaan Tuhan. Ketika kamu pergi dan melakukan semua itu, ketahui aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Di dalam pelayananlah, umat Allah itu kemudian menikmati apa yang disebut sebagai penyertaan Tuhan. Yang ketiga dikatakan terakhir itu, ajarlah mereka. Pemuridan melibatkan proses belajar. Proses belajar seumur hidup. Ajarlah mereka melakukan segala yang, jadi dia berkuasa atas segala sesuatu. Sekarang segala yang aku ajarkan kepadamu, itulah yang harus kamu ajarkan kepada mereka. Bapak Ibu mengajarkan untuk melakukan segala yang diperintahkan. Segala yang diperintahkan dalam konteks Matius ya seluruh kitab Matius. Tetapi di dalam Bapak Ibu dan saya, segala yang saudara dan saya dengar dan baca tentang Kristus di dalam Alkitab, itulah yang kemudian harus saudara dan saya pelajari dan kemudian saudara dan saya hidupi. Maka proses belajar adalah proses seumur hidup. Ada orang yang bilang belajar teologi itu terlalu kering. Aneh itu. Karena Tuhan berjanji bahwa dia menyertai kita di dalam proses belajar. Harusnya proses belajar adalah proses yang menyenangkan. Ada yang bilang pusing. Betul sih. Tetapi ini pusing yang menyenangkan lah. Kalau memang seandainya saudara dan saya harus menikmati apa yang disebut sebagai penyertaan Tuhan melalui proses belajar. Hanya dengan kita kenal siapa dia di dalam proses belajar, saudara dan saya akan makin mengenal keindahan Kristus dan makin menikmati persekutuan dengan dia. Makin saudara dan saya mengenal Kristus, makin mengenal keindahannya, saudara dan saya punya kerinduan untuk memberitakannya. Jadi saudara bisa lihat urut-urutannya, memperkenalkan Kristus melalui penginjilan, membawa ke dalam persekutuan, lalu terus belajar. Kalau saudara dan saya terus belajar, makin dalam mengenal dia, makin rindu untuk bersekutu dengan dia, dan makin rindu untuk memberitakan tentang dia. Ini adalah proses yang arahnya itu bolak-balik. Saudara dan saya tidak bisa mengabaikan yang satu dan menjalankan yang lain. Saudara dan saya punya kewajiban untuk menjalankan semuanya. Dan di dalam proses seperti inilah, saudara dan saya menikmati apa yang disebut sebagai penyertaan Tuhan. Apakah saudara merindukan penyertaan Tuhan? Saudara mesti mengimani Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Apakah ada masa di mana saudara merasakan bahwa penyertaan Tuhan tidak begitu nyata dan merindukannya? Lihatlah karya Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya untuk menjadi gereja yang sejati. Kuasa yang dia berikan kepada gereja personal dan komunal untuk melayani dia. Apakah saudara dan saya merindukan penyertaan Tuhan? Hiduplah sebagai seorang murid. Terus belajar untuk mengenal dia. Masuklah ke dalam persekutuan. Nikmati juga persekutuan dengan Allah. Dan di dalam lembah kekelaman pun saudara akan melihat bahwa dia hadir bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu menaikkan syukur kami. Oleh karena Allah kami adalah Allah yang hidup. Yang senantiasa menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Biarlah kami yang hidup hari ini menikmati penyertaan-Mu. Baik dalam persekutuan dengan Engkau, di dalam pembelajaran untuk makin mengenal Engkau, di dalam pelayanan secara personal maupun secara komunal. Dan biarlah ini meneguhkan iman kami, menguatkan kami untuk menjalani hidup kami. Tolong kami sebagai gereja juga, supaya kami terus melihat kepada karya Kristus, supaya kehadiran Kristus terus nyata juga bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.